Baik, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai keselamatan kerja karyawan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Aldi Nata dan Yogi Pangestu. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai kami akan membahas mengenai pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja memiliki arti keadaan karyawan yang sehat dan terbebas dari bahaya karyawan yang dapat menyebabkan cedera atau luka dalam melakukan suatu pekerjaan di perusahaan. Next. Selanjutnya ada tujuan keselamatan kerja. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang bekerja di tempat kerja. Yang ketiga, menjaga produktivitas karyawan dengan memberikan aman saat mereka bekerja. Materi yang selanjutnya ada alasan pentingnya keselamatan kerja. Yang pertama ada moral. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan, manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Yang kedua ada hukum. Undang-undang tenaga kerjaan merupakan jaminan setiap pekerja untuk menghadapi risiko kerja yang ditimbulkan pekerjaan. Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dalam melindungi mereka, dalam melindungi pekerjaan yang mengakibatkan kesulitan kerja, akan mendapatkan hukuman yang setimpal yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan untuk melindungi para pekerja pada segala lingkungan kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di air maupun di udara yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia. Yang ketiga ada ekonomi. Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang kami pekerja. Kerugian tersebut bukan hanya berkaitan dengan biaya jabatan dan pertanggungan lainnya, tapi banyak faktor lain yang menjadi perhitungan akibat kecelakaan kerja yang diderita oleh pekerja. Materi yang selanjutnya adalah stres kerja. Stres kerja dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan merasa tertekan secara psikologis dalam hal hubungan pekerjaan dan lingkungan tempatnya bekerja. Utama dalam stres kerja, yang pertama ada karyawan. Pihak yang mengalami stres kerja ini adalah karyawan. Stres kerja dapat terjadi pada karyawan pada tingkat operasional sampai tingkat manajemen. Makin tinggi tingkat karyawan dari sisi struktural, pada umumnya mengalami stres kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan pada tingkat operasional. Yang kedua, tertekan secara psikologis. Stres dirasakan oleh karyawan secara psikologis. Pada umumnya, orang yang sedang stres akan nampak gejala seperti terlihat dari emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, rasa cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat. Yang ketiga ada beban kerja. Stres pada umumnya dihadapi oleh karyawan yang merasakan bahwa beban kerjanya melebihi batas kemampuan. Beban kerja yang berlebihan dapat terjadi karena batas waktu penyelesaian tugas tertentu sudah singkat. Target yang harus dicapai secara kuantitas yang terlalu banyak atau jenis pekerjaan yang terlalu memeras energi secara fisik dan pekerjaan yang cukup berbahaya. Yang keempat ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja, stres dapat muncul karena tempat bekerja yang jauh dari lingkungan keluarga, lingkungan yang terlalu bising atau sebaliknya terlalu sepi, lingkungan yang tidak aman, dan lainnya. Next. Yang kelima ada asisten program.
Employee Assistance Program adalah program yang diberikan perusahaan untuk karyawan dengan tujuan untuk membantu memecahkan permasalahan karyawan kesehatan mental. Dengan begitu, ketika karyawan sedang memiliki burnout atau stres pekerjaan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja karyawan. Konseling dapat meminimalisir dan membantu karyawan menemukan solusi terbaiknya. Presentasi dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yogi. Baik Tiara, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yaitu manfaat Employee Assistance Program. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas lingkungan kerja. Yang kedua ada memperkuat kesehatan mental tempat kerja. Yang ketiga ada lingkungan kerja positif. Dan yang terakhir ada menurunkan tingkat turnover. Next. Isu terkait keselamatan kerja, yaitu adalah ketidakmampuan Villa untuk memperpanjang tanggungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap semua karyawan. Next. Tujuan makalah. Untuk mengetahui keselamatan kerja karyawan di Dasala Bali. Yang kedua ada pembahasan. Yaitu ada sejarah. Yang selanjutnya ada sejarah hotel, yaitu Dasala Bali, berlokasi di Jalan Raya Sanggingan, nomor 90 Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Villa ini resmi beroperasi pada tanggal 19 Februari 2013. Dasala Bali dikelola oleh seseorang manajer yang berasal dari Bali, yaitu Jeroari, yang sudah mengelola villa sejak baru dibangun sampai sekarang. Dasala Bali merupakan villa di bawah naungan PT Ganapati dan dimiliki oleh 3 WNA asal Australia atas nama Louis Mariser, Lauren Lily, dan Rubin Francine Rose. Dan selanjutnya ada fasilitas hotel. Dasala Bali memiliki 3 tipe kamar, yaitu bungalow room, standard room, dan master suite room. Dengan jumlah kamar yaitu 14 kamar. Dasala Bali memiliki 2 restoran, yaitu The Cafe Restaurant dan Mumbal Station. Dasala Bali juga memiliki sebuah yoga studio, yaitu Dasala Studio, yang mempunyai kapasitas hingga 40 orang dan memiliki view persawahan. Next. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi. Ada yang paling tinggi ada owner, diikuti oleh manager, ada head HK, head kitchen, dan di bawahnya ada staff. Selanjutnya ada security dan gardener. Next. Selanjutnya ada best practice dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aldi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian ada best practice. Keselamatan kerja merupakan keadaan karyawan yang terbebas dari bahaya kerja yang dapat menyebabkan cedera atau luka dalam melakukan suatu pekerjaan di suatu perusahaan. Hal yang dilakukan Dasala Bali dalam menjamin keselamatan kerja karyawannya sebelum masa pandemi COVID-19 adalah dengan memberikan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawannya.
Kemudian, stres kerja. Stres kerja merupakan keadaan yang timbul karena adanya beban kerja yang berlebihan, tekanan yang semena-mena, dan kurangnya komunikasi antara atasan dan karyawan. Stres kerja dapat menimbulkan turunnya kinerja karyawan dan mengurangi produktivitas karyawan. Selama villa beroperasi, Ibu Jero Ari selaku manajer villa mengatakan bahwa belum pernah ada keluhan yang diajukan karyawan terkait dengan stres kerja. Hal ini didukung dengan adanya agenda yang dirancang untuk mengurangi stres kerja, yaitu staff catering yang dilakukan setahun sekali dan yoga setiap seminggu sekali. Kemudian untuk Employee Assistance Program, Salabali tidak memiliki Employee Assistance Program. Namun, untuk mengurangi stres kerja yang mungkin timbul dalam melakukan pekerjaan, perusahaan merancang kegiatan sendiri yaitu untuk mengatasi hal tersebut dengan staff catering dan kegiatan yoga yang disebutkan tadi. Kemudian, masalah yang dialami Salabali mengenai keselamatan kerja yaitu kurangnya dana untuk melanjutkan perpanjangan tanggungan BPJS Kesehatan. Namun, Salabali mengatasi masalah tersebut dengan bersedia menanggung biaya kecelakaan apabila memang terjadi kecelakaan kerja di area villa tersebut. Kemudian ada penutup. Kesimpulan, keselamatan kerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Di Desa Bali, mereka bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi, walaupun tidak memberikan tanggungan BPJS Kesehatan untuk sementara waktu dikarenakan oleh COVID-19 ini. Desa Bali menjaga kesehatan mental karyawannya dengan mengadakan acara catering setiap tahun dan kegiatan juga setiap seminggu sekali. Adapun saran yang kami berikan yaitu agar Desa Bali tetap mempertahankan perhatiannya pada para karyawan mengenai keselamatan kerja dan kesehatan saat bekerja, agar operasional dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat terciptanya keselarasan antara tuntutan pekerjaan dengan hak karyawan. Tidak hanya di Bali, langkah baiknya jika semua perusahaan dapat berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan serta penanganan kecelakaan kerja dan stres kerja terhadap para karyawannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun pengucapan. Sekian, terima kasih.